dipersembahkan oleh didukung oleh Selamat siang pemirsa, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Vera Bahasuan, inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, hari ini stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati oleh pemudik. Sementara itu kondisi lalu lintas di kilometer 282 Kota Tegal terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan dan pemudik mulai memadati area tempat peristirahatan. Untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik Lebaran, sudah ada Safira Prameswari dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Koni Briliana dari Res Area kilometer 282 Tegal, Jawa Tengah. Kita ke rekan kami terlebih dahulu, Safira. Safira, bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen hari ini? Apakah terlihat peningkatan penumpang di sana? Baik, selamat siang Vera dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Pasar Senen, yang mana memang sejak pagi tadi di hari H-3 menuju hari Lebaran ini, kondisi Stasiun Pasar Senen memang semakin ramai. Dan memang saat ini seperti yang bisa disaksikan juga, ini memang untuk parkirannya sendiri, ini mobilnya sudah cukup memenuhi area parkiran, sehingga memang untuk antrian kendaraan juga terjadi. Meskipun demikian, memang di dalam untuk antrian masuk ke peron sendiri dari masyarakat yang ingin melakukan mudik ataupun ingin bepergian menggunakan kereta api, ini memang ramai tetapi sangat kondusif karena memang juga ada pengamanan dan juga para anggota staf yang membantu dari pihak kepolisian, TNI maupun juga dari pihak KAI itu sendiri. Dan selain itu dari pihak KAI Daob 1, yaitu dari manajer humasnya Franoto Wibowo, menyatakan bahwa untuk di hari ini, yaitu tanggal 18 Maret, terdapat sekitar 22.519 penumpang yang akan melakukan keberangkatan ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota dari stasiun Pasar Senen menuju kota lainnya. Lalu untuk kedatangan itu tercatat ada 10.265 penumpang yang baru saja tiba ataupun akan tiba di Jakarta pada hari ini. Dan berdasarkan dari data akumulatif KAI Daob 1 ini selama periode mudik Lebaran, yaitu dari tanggal 11 hingga hari ini tanggal 18 Maret 2026, sudah tercatat ada sekitar 377.000 penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api dari ataupun menuju ke wilayah KAI Daob 1. Dan selain itu untuk rata-rata okupansi ataupun ketersediaan tempat duduk saat ini sudah mencapai angka 69%, yang mana ini merupakan memang sudah melunjak daripada pekan-pekan sebelumnya. Dan selain itu juga memang untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api dihimbau untuk melihat kembali apakah tiket sudah sesuai dengan identitas dan juga untuk memeriksa barang bawaan kembali, serta juga terima kasih. Baik, dari rekan Safira dari Stasiun Pasar Senen, kita beralih ke res area tol Pejagan Pemalang di Tegal, Jawa Tengah. Brili, bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas di kilometer 282 setelah diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way di sana? Ya, selamat siang Vera dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari res area 282 Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana res area ini seharusnya menjadi res area yang mengarah ke arah Jakarta maupun arah Jabodetabek lainnya. Namun dikarenakan jumlah kendaraan atau volume kendaraan yang terus bertambah, ini Polda Jawa Tengah telah memberlakukan adanya one way lokal dari kilometer 263 hingga 414 Kali Kangkung. Sementara demikian, di hari kemarin ini dari pusat Korlantas Polri sudah diberlakukan adanya one way parsial yang ada dari kilometer 70 hingga 263 tol Pejagan. Saat ini kami memang masih menunggu informasi apakah nantinya akan kapan diberlakukannya one way nasional yang rencananya akan dilakukan di siang hari ini dari kilometer 70 hingga 414 Kali Kangkung begitu. Dan pada hari ini juga dari hasil pantauan kami Vera dan juga pemirsa bisa dilihat bahwa memang situasi arus lalu lintas di kilometer 282
82 ini terpantau ramai lancar. Sudah banyak kendaraan yang melalui ruas jalan ini dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, begitu pemirsa. Untuk pantauan kami di daerah rest area ini sendiri juga sudah banyak terpantau masyarakat atau pemudik yang memasuki wilayah tempat peristirahatan untuk sekedar beristirahat maupun sekedar membeli makanan dan melanjutkan perjalanan, pemirsa. Dan untuk itu kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu berhati-hati dalam berkendara. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan, Vera. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Kondi Briliana dan sebelumnya ada rekan Safira. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Rohendi dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, saat ini kami berada di Dermaga 3 Pelabuhan Merak, Banten, di mana kalau bisa dilihat di belakang saya ini merupakan antrian kendaraan yang nantinya akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Nah, kalau bisa kita lihat memang untuk tren arus mudik ini sudah mulai terlihat, terutama di beberapa hari menjelang Hari Raya Lebaran. Selengkapnya pemirsa, kita akan berbincang dengan salah satu pemudik yang sedang menunggu keberangkatan ini. Halo Bapak, ganggu waktunya sebentar, dengan siapa namanya? Saya dengan Ersil. Pak Ersil, dari mana dan mau kemana nih Pak? Oh, saya dari Sukabumi mau ke Lintau, Sumatera Barat. Mau ke Sumatera Barat. Betul. Persiapannya apa aja dan sama siapa aja nih Pak di dalam mobil nih Pak? Ya, persiapan hanya baju ganti aja sama sedikit oleh-oleh, istri sama anak-anak sama kakak yang ikut. Oke. 7 orang. Oleh-oleh dari Jakarta untuk ke Sumatera Barat apa aja sih Pak? Ya, biasanya kue-kue kecil aja sih Mbak yang kita bawa. Sama persiapan nanti kita bawa persiapan untuk buka dan sahur juga. Oke. Kalau ke Sumatera Barat ini biasanya perjalanan berapa lama nih Pak? Kalau non-stop sih 36 jam Mbak. Teman kita santai aja. Mungkin ada nginep-nginepnya juga mungkin di jalan ya. Oke. Mau nginep di Jambi dulu. Oh, mau nginep di Jambi. Bapak ini udah berapa lama nih merantau di Jakarta nih Pak? Kalau ngerantau dari sejak taman SMA Mbak, udah lama ya. Udah atas 20 tahun yang lalu lah. Tahun 93 saya taman SMA. Oke. Setiap tahun mudik atau seperti apa Pak? Enggak setiap tahun sih, tapi 3 tahun berturut-turut ini pulang terus. Oke. Ya. Oke. Bapak kalau road trip nih, Ya. apa sih momen yang paling berkesan gitu? Iya, momen yang paling berkesan kayak pulang kampung tuh ada apa ya, girohnya itu loh Mbak. Ya, momen pulang kampungnya itu enak ya. Apalagi ramai-ramai sama keluarga ya Pak? Saudara juga dikumpul saudara di kampung, soal Idul Fitri, maaf-maafan gitu loh. Silaturahmi lah intinya. Kalau di kampung halaman, biasanya momen apa yang paling khas nih Pak kalau menyambut Hari Raya Lebaran? Momen yang khasnya sih ya emang kalau di Sumatera Barat itu memang kita dekat ya kekeluargaannya ya. Paling habis kita sholat Idul Fitri ya kita ngumpul, habis itu kita ke tetangga untuk salaman gitu Mbak. Sama lah mungkin tempat yang lain juga. Oke. Bapak sebagai bentuk dukungan untuk para pemudik, ini ada bantuan tunai dari Super Zuper bersama Metro TV. Boleh Pak dipegang. Ya. Nah, selain itu Pak, ada juga permen Super Zuper yang bisa menemani Bapak di perjalanan mudiknya. Jadi bikin melek terus selama perjalanan mudik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya Pak. Iya. Nah pemirsa, kalau bisa kita lihat ini memang banyak sekali antrian kendaraan roda 4 yang nantinya hendak menuju ke berbagai daerah di Pulau Sumatera. Untuk angka lonjakannya sendiri ini diprediksi akan terjadi pada H-3 sampai H-4 Lebaran nanti. Demikian dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Super Zuper, meleknya jreng, langsung on lagi. Demikianlah monitor mudik siang ini. Saksikan selalu monitor mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Dan pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di gerbang tol Cikatama. Beliau akan kibarkan bendera star. Dan hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama dalam acara pembukaan rekayasa lalu lintas arus mudik flag off one way nasional di jalur tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 Gapol Kali Kangkung dengan dimulai hitungan 3, 2, 1. Tetap menjaga kecepatan, jarak aman dan juga tidak berhenti di bahu jalan sehingga nantinya dapat menghambat laju kecepatan kendaraan yang lainnya. Bensin yang harus diisi secara full dan juga etol juga harus diperhatikan agar tidak menghambat dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian. Dimohon Bapak Ibu dapat menyaksikan
dapat melihat di kanan kiri kendaraan, jangan sampai ada tabrakan senggolan kanan kirinya sambil melayani. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Terbaik dan juga sehat selalu. Kami persilakan apabila Bapak Ibu merasa lelah, silakan segera menuju rest area yang sudah ditentukan. Namun rest area tidak digunakan dengan lama-lama karena secara bergantian Bapak Ibu dapat baik, kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk Bapak. Gimana tadi yang saya sampaikan? Bentar Pak. Nyangkut. Kabelnya nyangkut. Metro, kabelnya nyangkut. Tolong kasih garam. Ya, enggak apa-apa. Oke. Baik, teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah bentuk dari kehadiran negara untuk memastikan memberikan layanan terbaik buat masyarakat yang akan melakukan mudik. Hari ini atau siang ini secara resmi kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional, di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal, di mana dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Melihat bangkitan masyarakat yang melakukan mudik sudah cukup meningkat, maka kepolisian maupun juga jasa marga memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way nasional secara menyeluruh dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Harapannya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tentunya berkeselamatan. Jadi himbauan kami bahwa masyarakat dalam melaksanakan one way nasional agar memperhatikan arahan maupun petunjuk dari tugas, berhati-hati di jalan dalam mengendalikan kecepatannya, karena sudah one way nasional, hambatan relatif menjadi tidak ada, sehingga apabila tidak mengemudi secara hati-hati, kita tidak berharap bahwa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Kapolda ada yang ingin sampaikan, Pak? Mungkin pesan buat masyarakat barangkali. Terima kasih Bapak Menteri. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri, Korlantas, yang telah menginisiasi kebijakan rekayasa lalu lintas one way nasional sampai kilometer 414 dari wilayah Jawa Barat, kilometer 70. Saya sebagai Kapolda Jawa Barat menindaklanjuti seluruhnya, akan mengawal, mengawasi, dan memastikan semua kendaraan yang melalui ruas Jawa Barat akan kami amankan, kami jaga supaya sampai ke tempat tujuan dengan aman. Tentunya tidak hanya itu saja, kami menyarankan silahkan yang lelah berhenti di rest area, dan kami sudah buat mekanisme supaya nyaman dan aman di rest area, bekerjasama dengan pengelola rest area. Sekali lagi selamat mudik, semoga sampai tujuan dengan selamat, mudik aman, keluarga bahagia. Pak, one way nasional sampai kapan tadi dilakukan? Pemberlakuannya situasional yang kita lihat. Jadi pemberlakuan one way nasional ini bersifat situasional. Kita melihat bangkitan dari arus mudik. Kita akan melihat juga kalau Itulah tadi one way nasional yang mulai diterapkan hari ini dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Demikianlah monitor mudik untuk kali ini. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh
didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.